Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala wa huwa fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga di siang hari ini Allah hadirkan kita di tempat yang mulia ini. Allah ringankan langkah kita untuk menuju tempat yang mulia ini. Dan Allah wujudkan niat kita semua untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Dengan demikian, lewat kesempatan ini, mari terus dan terus kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan amal ibadah kita. Tingkatkan amal soleh kita. Dan yang paling utama adalah mari menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasulnya. Dan tinggalkan seluruh larangan Allah dan Rasulnya. Sehingga kita menjadi hamba yang terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati serta Allah muliakan. Lewat kesempatan ini, mari terus dan terus kita berbuat kebajikan dengan menjalankan kebenaran, meninggalkan kemungkaran, agar kita dapat terhindar dari bencana dan malapetaka. Dan jangan ada di antara kita yang berbuat kezoliman, berbuat kejahatan, berbuat sesuka hatinya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada orang-orang yang berbuat demikian. Tentu saja hal ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat demikian. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mari
jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri kita yaitu mari kita memperhatikan Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an serta mengamalkannya. Karena sesungguhnya Al-Quran merupakan kitab suci yang betul-betul menjadikan kitab umat Islam sejagat raya ini. Hanya di dalam Al-Quran yang dapat membedakan diri kita mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Kitab terlalu banyak di dunia ini, tetapi kitab Al-Quran merupakan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan kitab yang perlu kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala rahmat dan kebanggaan bagi umat Islam ke jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bukan sekedar hanya untuk menerima, tetapi kita diwajibkan untuk memahami dan mempelajarinya. Al-Quran adalah merupakan kitab yang harus kita banggakan, karena tidak ada lagi kitab-kitab yang di dunia ini selain dari Al-Quran. Karena hanya orang-orang yang mampu dan mau serta beriman kepada Allah, yang mau belajar, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran. Karena sesungguhnya itu bagian daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati serta Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini memberikan definisi kepada kita semua bahwasanya di dalam kesempatan hidup kita, mari gunakan waktu kita, fokus dan konsentrasi untuk dapat mempelajari Al-Quran. Satu huruf yang kita memiliki atau mampu membacanya, maka akan menilai dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 10 kebaikan. Al-Quran bukan saja sebagai untuk dibaca sama kita, tapi merupakan suatu ibadah dan memiliki pahala yang berlipat-lipat ganda. Bacaan yang terbaik di dunia ini tidak ada lagi selain daripada Al-Quran. Dan tempat yang paling termulia bagi kaum Adam adalah untuk ibadah atau sholat adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwasanya Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Jemaah yang dirahmati serta Allah muliakan, dalam satu riwayat, di hari kiamat akan datang seorang yang begitu gagah perkasa, yang gantengnya luar biasa, lalu mendatangi kita dan mengenalkan dirinya. Wahai fulan, apakah engkau masih mengenalku? Tentu saja kita tidak menjawab iya. Kita akan menjawab tidak. Karena memang kita belum pernah melihat orang seganteng itu. Sampai 3 kali bertanya, jawaban si fulan tetap pada pendiriannya. Maaf, karena saya sendiri
sampai sekarang baru melihat seorang yang gagah perkasa, di dunia tidak pernah melihat. Alhasil orang ini mengatakan, sayalah yang engkau baca, sayalah ada Al-Quran yang selama engkau di dunia membacanya. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati serta Allah muliakan, sempatkan waktunya, luangkan waktunya untuk merubah waktu dari yang tidak bisa membaca Al-Quran sampai bisa baca Al-Quran. Karena satu-satunya dewan penolong kita adalah kalamullah, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati serta Allah muliakan, dapat kita fahami bersama bahwa di dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan kita, Allah mengabadikan di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza sa'alaka ibadi anni fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dengarkanlah dengan baik-baik, maka Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang mendengarnya. Sehingga membaca Al-Quran tidak saja dimiliki oleh pahalanya yang membaca, akan tetapi juga oleh orang-orang yang mendengarkan. Saya kembali review bahwa dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita merubah keadaan kita dari yang tidak bisa membaca Al-Quran menjadi baca Al-Quran. Dan mari kita merubah diri kita dari kebiasaan kita melaksanakan sholat di luar daripada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatlah di masjid, karena sesungguhnya masjid adalah tempat yang paling diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilaksanakan sholat. Sehingga kalaupun bapak-bapak ingin melaksanakan sholat selain dari masjid, maka dua alasannya. Pertama, karena uzur atau sudah tua. Yang kedua, karena sakit. Sehingga saya mengharapkan kepada jemaah sekalian, mari terus kita menjalankan perintah Allah dari sisa hidup yang kita jalani sekarang. Karena tidak ada hidup yang kedua, hidup hanya sekali. Hidup di dunia ada awalnya dan tentu ada akhirnya. Akan tetapi hidup di akhirat ada ada awal tanpa akhir. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah. Hamba-hamba yang menjadi bagian daripada kita orang-orang yang soleh dan soleha. Sebagaimana Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi di ridhonya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan pilih surga mana yang engkau pilih. Oleh karena itu, satu-satunya jalan kita untuk menjadi seperti yang diabadikan Allah tadi adalah kita memiliki keimanan yang tinggi dengan kita bisa membaca Al-Quran.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah birahmatika fi ibadika salihin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.